Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saudara dimanapun berada, semoga sehat selalu. Maaf, ini suasananya, udaranya benar-benar dingin, jadi saya pakai beladu begini. Ini istilah orang di sini, karena memang karena kemarau mungkin ya, udaranya benar-benar dingin. Oke, kita kembali ke bahasan masalah Habib Bahlawi yang kita lihat tempo beberapa waktu yang lalu, setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Ini sering terjadi friksi antara Habib satu dengan yang lain. Ada yang berlagak lembut, sok nasionalis, kemudian sok NKRI harga mati. Di lain saat ada Habib yang provokator, mencaci maki pemerintah, menghina presiden, pejabat, menteri, polisi, aparat keamanan, dan banyak lagi. Dalam satu kesempatan pertemuan waktu itu antara Guru Gumbul dengan Robitoh Alawiyah yang menaungi para Habib di Nusantara ini, itu seorang Habib di sana itu mengatakan tidak bertanggung jawab apa-apa yang dilakukan kepada Habib yang konotasinya provokator, suka mencaci, menghina, dan seterusnya. Berkilas seperti itu. Tapi belakangan ini dari analisa banyak teman-teman ini mengatakan nggak mungkin lah kalau mereka yang keras-keras ini, yang provokator ini, Robitoh Alawiyah tidak bertanggung jawab. Nah, baru-baru ini terungkap ketika Pak Rizik Syihab kemana-mana dengan dibungkus istilah safari dakwah dari Madura, kemudian ada sebelumnya di Surabaya, terus sekarang ini akan hadir di Pemalang. Nah, teman kita dari sana ini mengkonfirmasi kalau Pak Rizik Syihab ini bermalamnya di Ketua Robitoh Alawiyah Pemalang. Nah, aneh kan? Padahal Pak Rizik Syihab ini kan ya kita semua tahu kalau lagi demo seperti apa kata-katanya. Kemudian ketika maulid di tempatnya ini seperti apa kata-katanya. Caci maki, hina menghina, kemudian mengajak jamaahnya asah ini asah itu. Nah, katanya dulunya di Robitoh Alawiyah mengatakan tidak bertanggung jawab dengan anggotanya yang seperti itu. Setelah sekarang ini terbukti kalau safarinya dakwah ini kemudian akan singgah di Pemalang dan akan bermalam di Ketua Robitoh Alawiyah Semarang, Robitoh Alawiyah Pemalang, ini membuktikan bahwa di antara mereka walaupun ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang seolah-olah ini bertolak belakang, bermusuhan, nyatanya semuanya tetap ada di bawah Robitoh Alawiyah. Jadi nonsen kalau mereka ini tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Hanya saja dari perbedaan mereka yang seolah-olah ini bermusuhan itu hanya drama-drama saja untuk mengecoh kita semua anak-anak Nusantara. Seperti tempo dulu, udah hampir setahun lah, ketika pemilu ini kan ada yang membela calon ini dan yang lain membela calon ini. Yang ini Habib yang keras, yang ini Habib yang lembut.
Sebenarnya sama-sama, karena apabila yang dimenangkan salah satu dari keduanya sama-sama aman, sama-sama ada pandangan positif yang dibelanya, sehingga di kemudian hari diharapkan bisa melindungi para Khabib atau Robitoh Alawiyah. Sepertinya seperti itu. Ya, diungkapkannya Rizik Syihab yang bermalam di Pemalang, di Ketua Robitoh Alawiyah Pemalang, ini sudah jelas membuktikan kalau keliling-kelilingnya safari dakwahnya Rizik Syihab ini sebenarnya ya ini program strategi dari mereka untuk supaya mukibin-mukibinnya ini tidak lari, istilahnya menutup kemungkinan dari mukibinnya ini untuk sadar, digalang terus, dibangkitkan terus semangatnya dengan cara Rizik ini kemana-mana. Yang masih paten sepertinya memang Pulau Madura, masih banyak mukibinnya di sana, juga Surabaya. Karena di Surabaya ini ketua Ansor atau apa itu dipegang oleh Mbak Alawi, sehingga tentu kalau misalnya Khabib Syekh, kemudian Khabib yang dari Pekalongan ini, Bidin ini mau sholawatan di Surabaya, ya lenggang kangkung masih bisa jalan lurus istilahnya. Dan lagi seperti petingginya Jawa Timur juga masih banyak juga yang menjadi mukibin Balawi. Ini mempermudah si Rizik ini masuk Surabaya dan lain-lainnya, itu Khabib yang lain yang sholawatan juga Madura. Lantas hubungannya apa Rizik ini safari dakwah keliling sana keliling sini? Itu tadi untuk supaya merekatkan mukibin-mukibinnya ini supaya tidak lari. Itu saja sebenarnya. Dan biayanya dari mana? Karena keliling-keliling ini kan ya butuh modal yang banyak. Kok nggak berhenti? Berkali-kali ke Madura, ke Surabaya, kemudian ke Pemalang, lantas mau ke Banyumas. Nah ini, ya tentu saja ada modal, nggak tahu apa juga dari Robitoh Alawiyah, mau alam kita tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang kita semakin yakin kalau kelilingnya Pak Rizik Syihab ini ada apa-apanya. Nggak mungkin dong sudah ditolak di mana-mana, tapi masih juga berusaha mendatangi tempat yang ditolak itu. Dan yang memanggil safari dakwah ke tempat itu siapa? Ya tentu saja mukibin-mukibin Balawi yang di belakangnya bisa jadi ya Robitoh Alawiyah atau para Khabib yang menghendaki kedatangan dari Pak Rizik Syihab yang sudah dikondisikan seolah-olah mukibinnya yang memanggil atau mengundang dalam safari dakwah itu, tapi kenyataannya bisa jadi modal-modalnya juga dari mereka-mereka para Khabib juga. Analisa teman-teman kita di Pemalang ini ya ini menimbulkan keyakinan kita semua bahwa mereka ini setelah nasabnya palsu terbongkar ke publik dan banyak orang yang sadar, berusaha mereka mati-matian untuk mengembalikan kepercayaan mukibin supaya tetap kekeh mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Kemuliaan yang selama ini dibanggakan sehingga bisa semau gue. Bahkan kita sering kan kemarin-kemarin ini kalau ada Khabib mendapatkan masalah hukum gampang saja damai atau lepas begitu saja
karena tadi entitas cucu Nabi ini yang dibawa. Karena selama ini banyak orang ini segan atau rikuh pokiwuh menghadapi mereka-mereka ini yang mengaku sebagai cucu Nabi. Waktu itu merasa segan, terus merasa ya ada sedikit ketakutan lah mungkin bagi kita semua, bahkan aparat juga mungkin ini kalau menghukum para kabid yang melanggar hukum. Nah, jadi dengan adanya fenomena yang sekarang ini, aparat sudah banyak yang tahu. Jadi apabila kabid maling motor, kabid zina, kemudian yang dulu sebulan yang lalu ada yang maling kendaraan bermotor, bahkan di Banyuwangi pernah ada kabid yang membunuh jamaahnya karena hutang. Sekarang aparat tidak ragu-ragu lagi untuk meringkus, menghukum para kabid ini, karena keyakinan yang kemarin tertanam di dalam pikiran dan hati masyarakat kepada kemuliaan para kabid ini sudah luntur. Keberanian yang timbul belakangan ini menakutkan para kabid. Nah, dengan mengutus Pak Rizik Sihab kemana-mana, nah ini membuktikan sebenarnya mereka ini kita ibaratkan rumahnya sudah terbakar, kemuliaannya sudah runtuh, bahkan kadang-kadang masih membawa nama-nama Tuhan untuk membenarkan kebohongannya. Ini tanda-tanda bahwa keruntuhan Ba'alawi di Nusantara ini ditutupi dengan cara apa, dibangun dengan cara apa, dengan ya metode cara apa, mereka ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Kepalsuan selama ini yang kita alami setelah kita sadar ternyata begitu jelas. Ternyata setelah kita sadar benar perbuatan mereka, dakwah mereka, doktrinasi mereka ini benar-benar kalau ini tidak terungkap ini akan mengerikan sekali di belakang hari untuk anak cucu kita yang akan datang. Pelajaran itu sudah kita dapat waktu rezim di Mesir sekitar 200 tahun itu dijajah oleh rezim Ba'alawi ini, Al-Qaeda yang menguasai Bani Fatimiyah. Ini masyarakat Mesir kan sudah terhalusinasi, tertipu dengan doktrin mereka. Tapi ya alhamdulillah setelah datangnya Salahuddin Ayyubi, Mesir dapat dibebaskan dari klan yang amat membahayakan ini. Untuk di negara kita juga kita patut bersyukur kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Kiai Imaduddin Al-Bantani sebagai pendobrak, sebagai pembuka buku gelap mereka. Akhirnya cepawe lolo di mana kita bahwa mereka ini bukanlah dunianya Nabi. Safari Rizik gagal total. Bahkan kemarin dalam uploadan kita, kalau safarinya ke Banyumas, nah, ini dibatalkan oleh panitia. Salam waras, jaga kesehatan, Nusantara Jaya, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.